bukan hasil saja. Jadi Allah melihat prosesnya, bagaimana menjalankan strateginya, benar atau salah, terpuji atau tercela, penuh PHP atau jujur, pencitraan palsu atau benar, itu yang Allah nilai. Kiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Optimis, selalu optimis, pasti merupakan ciri orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena berarti dia percaya dengan janji Allah, meskipun dia belum paham sekalipun. Karena Allah Ma'alim, manusia penuh dengan kebodohan. Selalu optimis yang sedang kita bahas dan kita tuntaskan hari ini, pagi ini, selalu mendatangkan pikiran positif atau muncul dari pikiran yang positif. Karena tak satupun kejadian yang Allah takdirkan menimpa hambanya pasti ada maknanya, pasti ada kebaikannya. Optimis selalu membuat gairah meskipun dalam suasana gerah, mencekam, bahkan menakutkan. Memang benar kata baginda Rasulullah SAW, hidup orang-orang beriman khususnya seperti kita itu ajaib. Apa? Ajaib, menakjubkan. Ajaban li amril mu'min. Ini hadis yang sering saya dengar dari Ustadz kita, Ustadz saya, Ustadz Umar Fanani. Ajaban li amril mu'min, inna kulla amrihi lahu khair. Menakjubkan hidup orang-orang beriman, mendatangkan decak kagum. Hebat, begitu ya. Kehidupan kita tuh hebat semuanya. Semua urusan kita bagus. Nah, di situ dia. Ya. Semua urusan kita bagus. Karena di setiap situasi dan kondisi kita optimis menjalaninya. Ketika senang kita bersyukur, optimis, khair. Ketika susah kita bersabar, optimis, khair. Masya Allah. Seperti yang Allah gambarkan di surah Al-Baqarah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kam min fi'atin ghalabat qillat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Sejarah yang dialami oleh khususnya kaum muslimin banyak merasakan ini. Kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar biiznillah. Tolong diikat itu, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan kuasa Allah. Allah muqtadirah, Allah maha kuasa. Dan yang Allah tonjolkan di sini wallahu ma'as sabirin. Di situ dia. Karena Allah selalu membersamai orang-orang yang sabar. Habsun nafsi fi syariatillah. Ini diingat. Sabar itu adalah kemampuan menahan diri
dalam situasi apapun. Ini yang penting nih. Apapun situasinya, bahkan seburuk apapun kondisinya, dia mampu menahan dirinya. Habsun nafsi. Untuk apa? Fi syariatillah, tetap sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan petunjuk Allah. Ini yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang yang mengatakan dirinya sukses. Saya ulang lagi nih, hal ini yang banyak nggak dipahami oleh orang-orang yang mau sukses atau sudah sukses. Karena banyak orang sukses cuma mengukur hasilnya. Sukses saya jadi pejabat. Nah ini nih, itu toh ukurannya. Sukses saya menang pemilu, kalau sekarang pemilu. Sukses saya, penghasilan saya sehari 1 miliar. Sukses saya, jamaahnya banyak. Ya, sukses saya terkenal. Zaman sekarang viewer saya banyak. Misalnya begitu. Bukan itu ukurannya. Ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sabar itu kapan? Ketika berproses. Bukan hasil saja. Jadi Allah melihat prosesnya. Bagaimana menjalankan strateginya, benar atau salah, terpuji atau tercela, penuh PHP atau jujur, pencitraan palsu atau benar. Itu yang Allah nilai, bukan hasilnya. Ini yang banyak dilupakan oleh orang yang mau sukses atau sudah sukses. Tidak memperhitungkan perjalanan dia mencapai apa yang diinginkannya. Jadi Allah mengatakan Allahu ma'as sabirin. Nilai kita adalah dalam prosesnya, bukan hasilnya. Dalam usahanya, bukan hasilnya. Nah, dari surah Al-Baqarah ayat 249, satu kata penting atau kalimat penting yang harus kita pegang. Yang tadi, betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Jadi Allah mampu menghancurkan, Allah mampu memusnahkan bahkan penguasa sekuat apapun di dunia. Penguasa zalim sekuat apapun di dunia, apalagi yang sok kuat. Saya ulang lagi, Allah bisa menghancurkan penguasa zalim terkuat seantero jagat raya, dan itu sudah banyak terjadi. Apalagi sok kuat. Astagfirullahaladzim. Fenomenal adalah Fir'aun. Allahu Akbar. Mau apa lagi jemaah sekalian? Sepanjang sejarah kita hidup mungkin kita belum pernah mendengar penguasa mengatakan saya Tuhanmu, ana rabbukumul a'la, seperti Fir'aun. Artinya Fir'aun itu sangat pede, melebihi kepedean penguasa-penguasa setelahnya. Hancur jemaah sekalian. Allahu Akbar. Maka para pejuang dakwah tidak pernah ciut nyalinya menghadapi siapapun. Kan begitu jemaah sekalian. Semangatnya. Apalagi mau ke surga. Makanya kita optimis gitu loh, menghadapi siapapun. Kelompok manapun, penguasa model apapun. Subhanallah.
Terus Allah tantang kita jemaah sekalian. Buktikan ayat-ayat kami, kata Allah. Lihat sejarah. Adakan perjalanan. Pasti kita temukan banyak penguasa-penguasa, khususnya penguasa ya, atau umat-umat terdahulu yang Allah hancurkan jemaah sekalian. Banyak kan? Allah hancurkan. Yang paling otentik, yang paling benar di Al-Quran. Kaum-kaum yang luar biasa hebatnya di zamannya itu Allah hancurkan semuanya. Itu bisa dibuka di surah Ar-Rum ayat 9 jemaah sekalian. Jadi fakta ya, fakta sejarah membuktikan bahwa pasti kehancuran yang diterima oleh orang-orang zalim, yang menzalimi agama Allah, yang menzalimi Allah dan Rasulnya. Kata kunci sederhana ya, penguasa sezalim apapun hancur tanpa diserang oleh apapun, oleh siapapun. Orang kaya yang paling sombong sekalipun pasti hancur tanpa diserang oleh siapapun. Sebutkan siapapun ya, siapapun yang hebat, paling kuat, hancur tanpa diserang. Percaya nggak? Apalagi Allah sengaja menyerang mereka dengan azab. Nggak ada serangan dari siapapun, mereka hancur. Kullu man 'alaiha fan. Siapapun manusia di muka bumi pasti hancur, mati. Ayo, mana orang hebat? Pasti mati gitu loh. Selesai kan? Lemah manusia ini, kok gak tahu diri gitu loh. Semua pasti berakhir. Makanya kita sabar nunggu berakhirnya itu loh. Meskipun gak diserang gitu loh jemaah sekalian. Lemah manusia ini. Ya Allah, apalagi Allah mentakdirkan hukuman buat mereka. Mereka hancur karena kesehatan mereka lemah, hancur karena sempat makan sesuatu yang berbahaya, ya kan? Hancur ketika mereka tabrakan atau kebakaran karena ulah sendiri kok. Nggak usah diserang, tunggu kehancurannya. Berbicara tentang hancur jemaah sekalian, minta maaf, maka kita juga yang merasa banyak ibadahnya pasti hancur ya. Kita yang merasa paling banyak umatnya atau binaannya, pengagumnya, hancur pasti. Ya mati jemaah sekalian. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita salah mensikapi kebaikan kita, karunia Allah yang Allah berikan pada kita. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ketika kita mengalami kefanaan, kehancuran secara sunnatullah dengan kematian, itu adalah pintu kejayaan yang luar biasa. Kita akan beralih tempat dari dunia fana yang tidak ada apa-apanya, kemudian pindah ke jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangatnya insyaallah luar biasa jemaah sekalian. Nah, beberapa cuplikan kisah yang harus kita catat dalam keyakinan kita. Bukan di kertas saja, bisa hilang kalau kertas. Dalam keyakinan kita, coba, nggak akan pernah sampai di otak manusia yang paling cerdas sekalipun. Ibrahim sudah jelas di depannya ada
apa? Kayu bakar yang sangat gila gitu, kita orang besar banget tuh. Begitu dia dilemparkan, gimana coba? Apa yang terjadi? Kedinginan dia. Allahu Akbar. Coba ya. Ini fakta jemaah sekalian. Gimana cara membahasnya? Ya itu faktanya. Allah muqtadirah. Allah Maha Kuasa. Ibrahim kedinginan di dalam api. Surah Al-Anbiya ayat 69. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lautan yang dibelah nggak masuk akal gitu loh. Terjadi juga. Yang kemudian melahap Fir'aun. Ya Allah, Anda bisa bayangkan coba. Musa bawa tongkat. Begitu lari sampai ke pinggir lautan, udah mau apa lagi? Nggak ada tempat berlari jemaah sekalian. Musa, kumpulkan tongkatmu ya Musa. Bisa bayangkan, apa mukul tongkat? Mukul ya secara logika ya air kena ceprek gitu aja. Ternyata dia bisa membelah lautan. Airnya menyingkir, memberi jalan buat Musa dan rombongannya yang terhormat. Subhanallah. Nggak mungkin diberikan kepada orang-orang zalim seperti itu jemaah. Nggak mungkin jemaah sekalian. Di Asy-Syu'ara ayat 63. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keajaiban yang selalu seharusnya kita rasakan adalah itu kan sudah terjadi, tapi kita bisa merasakan bagaimana langit yang ada di atas kita ini kuat, kokoh, padahal nggak ada tiangnya satupun. Masya Allah. Surah Luqman ayat 10. Tolong dong ya, kalau kita keluar rumah lihat langit, Masya Allah. Tolong langsung dirasakan getaran di sini. Makanya Rasulullah itu sering di malam hari itu melihat ke langit sebelum sholat tahajud, untuk benar-benar ketika hati lepas dari mana-mana, semuanya tertidur lelap, semuanya asyik dengan dunianya, tidak kegiatan dunia, kesempatan kita menghidupkan hati kita, Masya Allah, nggak ada tiangnya. Oh ya Allah. Masjid Manarul ini banyak yang memuji. Kubah besar begini nih, nggak ada tiangnya di tengah-tengah. Luar biasa kan. Tapi alam raya ini, langit ini nggak tahu besarnya di mana berakhir, nggak ada tiangnya. Subhanallah. Halo, semangatnya. Apa yang kita banggakan? Ya Allah, lihat langit, ya Allah, langit tanpa tiang, ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pasti bergetar hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Lihat langit, bintang-bintangnya sudah nggak terhitung jumlahnya, melebihi pasir di seluruh lautan, di tepi di lautan jumlahnya. Allah Akbar. Besarnya nggak bisa, subhanallah, was. Jauhnya Masya Allah, was. Bagaimana kita bisa mengukur, membayangkan ini di dunia loh ini. Para ilmuwan mengakui, coba, yang sering saya katakan, apa itu bintang Antares yang terlihat
celing, terang di angkasa itu. Kalau mau ke sana itu cukup dengan 1 tahun kecepatan cahaya. Gimana itu jemaah sekalian? 1 tahun kecepatan cahaya gimana jemaah sekalian? Luasnya alam raya tanpa tiang. Matahari begitu besarnya, nggak ada talinya, biar nggak kemana-mana, nggak ada alat yang menjaga dia biar dia ada di edarannya, jalan sendiri dengan takdir Allah. Subhanallah. Ingat, kalau bumi kita, matahari atau bulan melenceng aja, itu perubahan dahsyat terjadi jemaah sekalian. Siapa yang menjaganya? Allah Muqtadirah, Allah yang Maha Kuasa. Minta maaf kalau Allah menjaga makhluk yang begitu dahsyatnya, besarnya, ya jaga hidup kita yang cuiling ini ya gampang. Allah menjaga, mengatur, membela, bahkan menghancurkan manusia cilik-cilik ini gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangatnya Muqtadirah. Minta maaf, kita harus beristighfar kepada Allah kalau wajah kita jarang tersenyum, padahal kita mendapat nikmat yang banyak sekarang ini, tapi jarang sulit tersenyum. Astagfirullahaladzim, minta maaf sama Allah. Astagfirullah, kok wajah saya nggak ceria, padahal segala hal banyak yang mengitari kita ini, terutama karunia iman dan Islam yang kita punya. Ini paling penting membuat kita hidup optimis, hidup kita di jalan yang hak. Subhanallah. Saya minta maaf jemaah sekalian, apa jadinya kalau kita tidak di Masjid Manarun sekarang? Apa jadinya kalau kita nggak berkumpul bersama orang-orang soleh di masjid? Ya Allah, kasihan ya, banyak orang sekarang tidur nggak sholat, bahkan diremehkan. Ya Allah, kasihan sekali kan? Habis waktunya hanya untuk dunia fana. Kita ini terpilih ya. Ayo kita senyum pagi ini. Mari kita senyum. Senyum optimis, senyum luar biasa. Kita terpilih karunia. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat. Kasihan mereka para politisi yang berkumpul hanya ingin membenci para dai. Kasihan banget. Apalagi dia muslim juga, kasihan banget. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin kita pernah baca astronot yang pernah ke bulan. Ya, astronot yang pernah ke bulan. Di antaranya mereka meyakin bahwa bulan ini pernah terbelah, yakin mereka. Dan itu yang Allah sampaikan di surah Al-Qamar ayat 1. Insyaallah. Topo carane. Tapi yang apa? Yang luar biasa, bulan terbelah diambil sama Rasulullah, dimasukkan sini, subhanallah ya, nggak ada bencana. Bayangkan, udah luar biasa deh pokoknya deh ya, tidak ada bencana terjadi, padahal bulan dibelah itu maksudnya ada bencana. Itu mengurangi ekosistem langit ini, bulan dibelah 2. Subhanallah, Allahumma muqtadir. Masa Allah nggak bisa membelah kelompok zalim?
Bagaimana kita kalau membahas juga hadis Muslim nomor 2577? Anda lihat ya, apa itu? Rasulullah mengatakan, jika seluruh manusia tidak terkecuali ada di sebuah tempat lembah minta sama Allah, semua permintaannya dikasih. Anda bisa bayangkan ya, semua mintanya besar-besar dikasih oleh Allah, itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Gimana caranya? Oh ya begitu sudah. Muqtadir Allah. Nah, dengan berbagai ulasan singkat sederhana tadi, detik ini katakan dalam diri kita, saya minta maaf kalau ada bisikan-bisikan yang membuat kita pesimis, putus asa. Katakan, tidak ada tempatmu di hatiku. Hai para ayah yang capek bina anak dablak tok, tidak ada putus asa bagimu wahai ayah. Wahai para penguasa yang jatuh bangun ekonominya, tidak ada alasan untuk pesimis menghadapi ekonomi seperti ini. Hei para pejuang yang menghadapi penguasa-penguasa zalim misalnya, nggak ada pesimis, nggak ada tempat pesimis. Allah siap melakukan perubahan. Kita hanya tinggal sabar menunggunya. Mari kita malu kalah sama anak-anak kecil di Palestina ketika diwawancari oleh sebuah majalah wartawan, anak kamu nih cilik-cilik semua nih, terus kamu pakai batu lagi ngelawan Israel, kapan menangnya? Coba apa jawabannya? Ingat ya jawabannya nih, kira-kira apa jawabannya? Kamu kecil-kecil pakai batu kecil ngelempar peng-peng, kapan menangnya? Apa jawaban anak kecil yang tahu Al-Quran, yang justru banyak menghafal Al-Quran di mana? Di Gaza. Insyaallah. Tuhan, tugas kami itu berjuang. Ya, tugas kami bukan menang, tapi tugas kami berjuang. Dan kewajiban Allah yang memenangkan kami. Allah muqtadirah kalau bahasa kita sekarang. Halo? Halo? Maka haqqan alaina nunjil mu'minin. Adalah kewajiban kami, kata Allah. Haqqan alaina, Allah sendiri mengatakan, kewajiban kami memenangkan orang beriman. Ingat ya kata anak kecil itu ya, kewajiban kami berjuang, berproses semampu kami. Tapi kami tidak wajib menang. Mana ada ayatnya kamu wajib menang, harus menang? Gak ada. Wajib berjihad, wajib berjuang, wajib berinfak. Tapi yang mewajibkan menang itu Allah. Allah yang berhak memenangkan kamu. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi karim. Saya minta maaf. Tidak salah kalau ada statement dalam dakwah, orang yang semakin banyak ibadah, penampilannya semakin good looking. Bahasa sana itu tuh. Iya benar. Kita ulang lagi. Orang yang semakin dekat dengan Allah, orang yang semakin banyak ibadah, pasti good looking. Betul ya? Tampaknya pasti ganteng, cantik, indah. Halo?
Insya Allah jamaah Manal ini tambah ganteng semua ini ya. Meskipun tua tambah ganteng insya Allah. Semakin disayang sama istrinya, ya kan? Dilihat sama istrinya, alhamdulillah, my suami mewah ya. Jemaah sekalian, disinilah kunci kebahagiaan jemaah sekalian. Ketika kita merasa dekat dengan Allah Al-Muqtadirah yang mampu melakukan apa saja, bahkan idza aradallahu syai'an ayyaqulahu kun fayakun. Allah kalau mau sesuatu tinggal jadilah. Subhanallah. Allah. Baik jemaah sekalian, yang semuanya good looking ya, bukan teroris loh ya. Sebenarnya dia menangkap orang-orang yang dekat sama Al-Quran itu, yang hafal tuh penampilannya good, pasti ganteng. Dia akui berarti yang tidak dekat Al-Quran tuh jelek penampilannya, kan gitu ya. Betul kan? Begitu berarti mafhumnya, jangan gusar. Berarti yang tidak dekat Al-Quran berarti penampilannya nggak good looking. Apa? Bad looking apa? Bad looking ya, jelek gitu. Cuma masalahnya dikatakan ciri teroris, itu masalahnya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, akhirnya jemaah sekalian, kita tutup dengan sebuah ayat di surah Yusuf ayat 87 di bagian akhir. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Kalau orang mukmin itu selalu optimis, lawannya siapa yang selalu pesimis, putus asa? Sesungguhnya la yai'asu, tiada orang yang hidupnya selalu putus asa mir rauhillah, dari kasih sayang Allah, illa kecuali al qaumul kafirun, terjadinya pada orang-orang kafir. Jadi mari kita berusaha jangan pernah meniru orang kafir yang pesimis, yang putus asa melihat situasi seburuk apapun. Oke? Itu hanya orang kafir. Dan mari kita tunjukkan wajah optimis kita, good looking, pasti bagus wajahnya. Oke? Itu orang optimis, insyaallah begitu. Akhirnya mari kita berjalan dengan tegak, penuh harapan, tetapi tawadu, karena kita menghargai apa yang ada di sekitar kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ambillah pelajaran dari semua kejadian, bahwa kita akan semakin baik, semakin hebat, semakin derajatnya tinggi setelah ini, karena kita menapaki hidup dengan penuh optimis. Apalagi kita sedang semangatnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.